Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah salat Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini insyaallah kita masih diberikan keimanan, keislaman, bahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya kita bisa bermajlis ilmu di sini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ilmu ini sebagai amalan dan pahala yang bisa diraih kelak di akhirat nanti. Dan semoga kumpulnya kita di masjid ini Allah kumpulkan kita di surganya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan, akan sama-sama mengkaji dan belajar dari kitab Bulughul Maram. Yang mana kitab Bulughul Maram ini yaitu berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Dan insyaallah nanti kita akan membacakan hadis satu persatu dan ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang mendengarkan hadis. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, "Nadharallaha imra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu." Bahwasanya Allah akan menjadikan seseorang yang mendengarkan hadis itu di jasadnya, di mukanya bercahaya, sumringah. Dan itu tidak hanya di dunia saja, tetapi di akhirat kelak. Bahkan sebagian ulama, nadarullah imran ini menjadikan kehidupannya seorang yang mendengarkan hadis ini akan berkah kehidupannya. Tapi ada syaratnya. Selanjutnya, nadarullah imran sami'a minna haditsan fahafidhahu. Setelah kita mendengar hadis, maka langkah selanjutnya menghafalkannya. Insyaallah ya, di buku ini, kitab Bulughul Maram ini kita bisa menghafalkannya. Karena di kitab ini hadisnya simple-simple, pendek-pendek. Jadi kita mungkin banget bisa menghafalkan hadis di kitab Bulughul Maram ini. Dan tidak hanya menghafalkannya saja ternyata. Fahafidhahu hatta yuballighahu. Setelah kita menghafalkan suatu hadis, maka kita juga diharuskan atau dianjurkan untuk menyampaikan ke yang lainnya. Maka setelah terkumpul tadi yang tiga itu, mendengarkan hadis, menghafalkan, kemudian menyampaikan ke yang lainnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa-apa yang telah tadi dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Dan inilah suatu keutamaan orang-orang yang mempelajari hadis. Keutamaan yang kedua, jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita mempelajari suatu hadis, maka kita juga akan mengucapkan atau berucap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak main-main ya ikhwah.
pahalanya jika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaiha ashron." Tidak hanya sampai di sini, ada riwayat lain. Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaiha ashron wa hattat anhu ashru khataya wa rufi'at lahu ashru darajatin. Bahwasanya siapa saja di antara kalian, di antara kita semuanya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya dengan 10 kali solawat. Tidak hanya bersolawat kepada kita 10, tetapi Allah akan menghapuskan 10 kesalahan dari diri kita. Tidak hanya itu, dan Allah akan meninggikan derajat orang tersebut dengan 10 derajat. Ini adalah keutamaan sholawat. Dan orang yang mempelajari hadis, dia pasti menyebutkan sholawat. Karena di hadis itu ada nama Rasulullah SAW. Yang mana ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan, dianjurkan untuk bersalawat kepada beliau. Maka ini suatu kabar gembira bagi kita semua yang ada di sini, yang akan sama-sama mendengarkan atau belajar bareng tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Tentunya di kitab Bulughul Maram ini tidak hanya hadis, tetapi ada juga fikihnya. Dan kita juga ketika belajar hadis, maka itu tidak cukup. Harus diiringi dengan fikih. Karena kalau kita belajar hadis saja secara kontekstual, maka itu akan menjadi bahaya. Akan menjadi salah kaprah. Bukan. Salah satu contohnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yasumu ramadan wa yahujjul bait wa ghairu dzalik ila akhir. Ada sebagian orang yang menafsirkan atau yang salah memahami dengan hadis tersebut, karena dia hanya memandang hadis ini secara kontekstual. Dan ini sangat berbahaya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Artinya, saya telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, untuk membunuh manusia. Sebagian yang lain ini menjadikan dalil bahwasanya dia berhak memerangi manusia, memerangi non-muslim, seluruh non-muslim. Dan ini dijadikan dalil. Padahal kalau kita memahami konteks hadis ini, tidak demikian. Yang dimaksud dengan manusia di sini, itu bisa sebagian manusia, baik itu dalam jumlah kecil ataupun besar. Dan juga yang dimaksud dengan manusia itu di Al-Quran tidak hanya sebagian manusia, tetapi bisa jadi menuju ke satu orang. Jadi jika ada seorang yang membunuh, yang memerangi non-muslim dengan dalil ini, maka itu salah besar. Karena yang dimaksud dengan annas di sini yaitu orang musyrik yang memerangi kita. Tetapi jika orang musyrik itu tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Karena sudah ada dalam perjanjian, dan mereka juga tidak memerangi kita. Contoh di Al-Quran ya ikhwah, kalimat annas itu
menuju ke sebagian manusia, tidak ke semua manusia. Dalam surat Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajj. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji. Yang dimaksud dengan manusia ini adalah kepada orang muslim, orang mukmin, bukan kepada semua manusia. Jadi tidak diwajibkan kepada semua manusia untuk berhaji. Itu hanya orang mukmin saja. Kemudian di ayat lain, di ayat Al-Imran, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan minas salihin. Dan ketika itu mereka berkata kepada manusia. Maksudnya manusia di sini adalah kepada Nabi Isa dari anak Siti Maryam. Jadi kalimat manusia saja itu tidak dimaknai dengan seluruh manusia, tetapi ada tafsir-tafsir sendiri. Begitu juga dalam hadis. Setiap makna kalimat itu ada makna-makna tersendiri, tidak digeneralisir, istilahnya begitu ya. Itulah pentingnya mengintegrasikan hadis dan fikih. Dan jika kita juga membahas fikih, maka secara sunatullah itu pasti ada khilafiyah, ada perbedaan. Karena itu sunatullah dari zaman Nabi sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai sekarang itu ada perbedaan. Maka kita seorang yang mencoba menuntut ilmu harus bijak menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu ada pertanyaan, kenapa ulama itu bisa berbeda pendapat? Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ulama itu berbeda pendapat. Salah satunya, kenapa para ulama berbeda pendapat? Karena mereka berbeda pendapat mengenai nas dalam Al-Quran ataupun hadis. Misalnya membasuh rambut, wamsahu biru'usikum. Itu berbeda pendapat. Apa makna dari kalimat ba? Ada yang mengatakan seluruh rambut, ada yang mengatakan sebagian rambut, ada yang mengatakan beberapa helai rambut saja. Itu berbeda pendapat. Kemudian juga yang kedua, salah satu kenapa ulama berbeda pendapat, yaitu perbedaan tentang keabsahan suatu hadis. Jadi bisa jadi ulama A mengatakan hadis ini sahih, ulama B mengatakan hadis ini dhaif. Itu banyak sekali. Dan itu salah satu faktor penyebab kenapa ikhtilaf al-ulama. Kemudian juga salah satu faktor penyebab ikhtilaf ulama juga perbedaan menerapkan kias, analogi. Itu juga yang menjadikan faktor-faktor ulama berbeda pendapat, baik itu dalam fikih, hadis, maupun sampai akidah itu ada beda pendapat. Contoh di Asmaul Husna. Jumlah bilangan Asmaul Husna yang 99 itu sepakat. Tetapi isi dari 99 itu berbeda-beda pendapat. Itu di akidah, belum ada akidah-akidah yang lain yang semisalnya. Baik jemaah rahimakumullah ya. Pada malam hari ini kita akan coba masuk ke pembahasan yang pertama dalam kitab Bulughul Maram ini, yaitu kitab Toharoh. Kitab Toharoh, dan yang lebih spesifiknya yaitu Babul Miyah. Di halaman 5 ya, ada Bab Al-Miyah di halaman 5. Dan ini jemaah sekalian, kita akan membahas tentang air. Pertanyaannya, apa itu air? Ada yang tahu apa itu air? Insya Allah semuanya tahu ya apa itu air. Air itu bisa ya jadi sumber kehidupan ya, Masya Allah. Air ya yang kita dilihat
kita tahu semuanya itu air, yaitu suatu zat cair yang mana zatnya itu biasanya tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Itu air. Secara kimianya itu suatu senyawa yang terdiri dari dua unsur. Ada yang tahu unsurnya? Hidrogen dan oksigen. Itu pengertian air ya. Dua hidrogen dan satu oksigen. Itu secara ilmiahnya. Ya. Dan ternyata air itu memiliki keistimewaan sangat banyak sekali jamaah. Kadang kita menganggapnya sederhana, menganggapnya remeh. Padahal air itu adalah sebuah pondasi utama untuk suatu ibadah. Bagaimana kita sholat kalau tanpa air? Meskipun bisa tayamum. Ya. Tapi air yang paling utama ketika kita sholat, ketika kita wudhu, dan ketika kita bersuci untuk mandi wajib. Itu yang paling utama. Dan fakta-fakta air juga ini sangat menarik jemaah sekalian ya. Bahwa di muka bumi ini ternyata 71% itu dipenuhi dengan air. Termasuk jasad kita ini 60-70% ini berisi air. Termasuk kita ini diciptakan dari air. Ketika bapak dan ibu kita gitu lah ya. Itu dari air kita juga. Ya. Jadi air ini penuh keajaibannya. Bahkan air ini mengandung energi listrik. Sampai ada PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Dan yang paling unik lagi, air ini tidak akan pernah habis. Makanya ada siklus hidrologi. Jadi air itu terus berputar ya mas sekalian, menguap ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, hujan turun, hujan lagi. Sampai di muka bumi air ini tidak akan pernah habis. Dan yang paling terbaik air di muka bumi ini yaitu air apa ya zaman? Air Zam-Zam. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling ketahuan mukjizat air Zam-Zam itu ketika COVID. 2019, 2020, 2021. Ketika COVID jamaah sekalian, air Zam-Zam itu tidak melebar, tidak banjir. Padahal selain COVID, air itu banyak diambil oleh jutaan jemaah. Tetapi ketika di Masjidil Haram itu kosong, air itu menyesuaikan jamaahnya, tidak banjir. Dan ketika jamaahnya juga kembali lagi, air itu tidak habis. Ini suatu keajaiban ya. Selain air Zam-Zam itu air yang penuh berkah ya. Dan di Al-Qur'an juga tentang air itu disebutkan lebih dari 60 kali. Dan inilah pentingnya kita membahas air. Selain air itu menjadikan kehidupan, air itu menjadikan simbol kesucian. Air menjadikan sumber kehidupan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan Allah telah menjadikan semua yang hidup di muka bumi ini dengan air. Begitu juga air menjadi bahan utama untuk bersuci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron. Dan Allah turunkan air dari langit sebagai penyuci. Tahuron. Baik jamaah rahimakumullah. Mungkin mukadimahnya cukup sekian. Sekarang kita mulai ke halaman 5. Halaman 5 ini jika di kitab aslinya ini ada kitabun toharoh. Kemudian di bawahnya babul miyah. Kitab toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah an-nadhafah
wan nazah anil aqdaril hissiyah wal ma'nawiyah. An-nadhafah wan nazah anil aqdaril hissiyah wal ma'nawiyah, yaitu sebuah proses pembersihan dari semua kotoran, baik itu hissi yang dilihat secara panca indera atau ma'nawi yang tidak dilihat oleh panca indera. Dan itu pengertian toharoh secara bahasa. Adapun toharoh secara istilah adalah rafa'ul hadas wa izalatul khobas, menghilangkan hadas dan menghilangkan khobas. Apa itu hadas? Hadas adalah al-wasfu al-qa'im alladhi mana'a minas shalah. Suatu sifat yang itu terletak pada badan kita yang menjadikan terhalangnya suatu ibadah. Misalnya sholat, itu hadas. Misalnya mohon maaf, buang angin. Itu dinamakan dengan hadas. Atau kencing, itu hadas. Dan hadas ada dua, ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil mencucikannya cukup dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Bisa juga dengan tayamum, ya, kalau nggak ada air. Adapun izalatul khobas. Khobas ini adalah najis. Khobas adalah najis. Jadi secara keseluruhan taharah itu adalah menghilangkan hadas dan khobas, ya. Baik jemaah sekalian, kita akan mulai membaca hadis yang pertama, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibnu abi syaibah wal lafdu lahu wa sahhahahu ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Sebelum kita membahas ke hadis ini, ke matan hadis ini, maka alangkah baiknya kita membahas sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Karena jamaah sekalian, seorang ulama Abu Hanifah yang mana beliau ahli fikih itu senang untuk membahas biografi ulama. Sampai disebutkan al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya bikatsir minal fiqh. Bahwasan Abu Hanifah, beliau pernah berkata, membahas biografi seorang ulama dan duduk-duduk dengan ulama itu lebih aku cintai dibandingkan aku belajar fikih. Bukan karena Abu Hanifah benci fikih. Beliau itu istilahnya masternya fikih. Tetapi beliau ketika membahas seorang ulama, bermujalasah dengan para ulama, beliau menemukan adab-adab tertentu yang tidak ada di yang lainnya. Dan kita juga di sini patut untuk membahas biografi singkat tentang sebuah perawi. Dan ini merupakan bagian dari agama. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah, al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu, seorang perawi itu
bagian dari agama. Jika tidak ada perawi, maka seorang akan mengatakan seenaknya, tidak ada jalurnya. Dan inilah sebuah kekhususan, keistimewaan Islam. Ada sanad hadisnya. Jadi ada jalur hadisnya, jelas sanadnya. Dan di sini juga sahabat yang meriwayatkan di hadis ini sudah masyhur di antara kita semua, yaitu Abu Hurairah. Ada yang tahu siapa nama Abu Hurairah, jamaah? Abdurrahman bin Sakhar. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Biasanya nggak ada yang tahu. Biasanya hanya hafal Abu Hurairah saja. Tapi alhamdulillah ada yang tahu. Abdurrahman bin Sakhar. Beliau wafat pada 57 Hijriyah. Yang unik dari beliau, jamaah sekalian, beliau paling banyak meriwayatkan hadis di antara kalangan para sahabat semuanya. Padahal beliau hidup dengan Nabi Muhammad SAW hanya 4 tahun saja. Gimana sahabat yang sudah puluhan tahun? Tidak banyak seperti beliau. Dan inilah salah satu keutamaan Abdurrahman bin Sakhar. Beliau aslinya dari Yaman. Sampai beliau hijrah ke Madinah dan beliau termasuk ahlu sufah di Madinah. Jadi beliau rumahnya, tempat tinggalnya di Masjid Nabawi, di belakang Raudhah. Sekarang ada tandanya, dinaikin lantainya, itu ahlu sufah, tempat ahlu sufah, tempat para sahabat yang mungkin kita bilang luntang lantung dulunya, gak ada keluarga, gak ada rumah. Tetapi Masya Allah ya, dengan keilmuannya beliau sampai meriwayatkan 5.300 hadis lebih. Dan keutamaan beliau juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah lupa apa yang hafal hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Abu Hurairah mengeluh ya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hafalannya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ubsut ya Abu Hurairah." Jadi selendangnya di dikebawahin, kemudian selendang itu ditarik oleh Nabi Muhammad SAW dan dikembalikan kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah menempelkan ke dadanya, dan setelah itu hafalan hadis Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi. Dan ini sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Karena pada zaman dahulu sahabat-sahabat yang lainnya sibuk berdagang, sibuk memikirkan umat, sedangkan Abu Hurairah fokus belajar. Bahkan dikatakan Abu Hurairah itu sering lapar karena tidak ada makanan, sampai dikatakan Abu Hurairah itu mengikat batu supaya laparnya tertahan oleh batu. Dan yang hadis sampai kepada kita adalah kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini insya Allah nyampe pahalanya kepada beliau radhiyallahu anhu. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Nah, fi di sini ya ikhwah, ini bukan dalam laut, tetapi ini tentang air laut. Tentang air laut. Gimana hukumnya tentang air laut. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahwasanya air laut itu tahur. Nah, kalimat tahur juga ini perlu digarisbawahi. Jadi bahasa Arab, kalau beda harokat, maka bisa jadi beda makna. Tahur adalah tahir mutahhir, suci mensucikan. Dan tahur beda dengan tuhur. Tahur beda dengan tuhur dan beda dengan tahir. Kalau tuhur adalah
perbuatannya, kalau tuhur adalah perbuatannya, kalau tohur adalah proses dari perbuatannya. Ada juga di hadis, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman, itu tuhur pakai dhammah. Kalau ini tohur bil fathah, at-tohuru. Nah, kalau tohir itu tidak bisa mensucikan, hanya suci saja. Kalau ini tohur, itu air yang suci dan bisa mensucikan. Jadi air laut itu air yang suci dan bisa mensucikan. Nah, jemaah sekalian, ternyata hadis ini tidak tiba-tiba datang gini. Ada asbabul wurudnya. Kalau di Al-Quran asbabun nuzul, tapi kalau di hadis ada asbabul wurud. Kenapa sampai ada matannya gini? Kenapa Nabi Muhammad sampai mengatakan demikian? Ternyata dulu sahabat pernah mengarungi lautan. Ya. Lafadznya kurang lebih begini. Inna narkabul bahr wa wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma. Fa in tawadda'na bihi aqasna afana tawadda'a bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahwasanya dulu sahabat sedang berlayar, dan ketika berlayar sahabat itu membawa sedikit air. Jika air itu dipakai untuk wudhu, maka sahabat kebingungan, nanti gimana saya minum? Akan haus ya Rasulullah. Lalu sahabat itu bertanya, afana tawaddu'a min ma'il bahri? Apakah saya boleh berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah menjawab, huwat tahuru ma'uhi al-hillu maitatuhu. Kenapa sahabat bertanya boleh atau tidaknya air laut? Karena air laut itu beda dengan air-air yang lain. Beda dari rasanya, beda dari baunya, dan beda dari warnanya. Makanya sahabat bertanya kepada Nabi SAW, dan ternyata air laut itu adalah tohur, suci dan mensucikan. Kemudian al-hillu maitatuhu. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak hanya membahas kesucian air laut saja, tetapi melanjutkan dengan sabdanya al-hillu maitatuhu, dan dihalalkan juga bangkai yang ada di lautan itu. Jadi bangkai yang ada di lautan semuanya halal. Asalkan apa? Asalkan binatang itu dari laut. Kalau binatangnya dari darat, kemudian dilempar ke laut, itu tidak halal ya. Ini yang halal maitatuhu itu asalkan bangkainya asli hidup di laut. Banyak ya, apa, ada ikan paus, ikan biu, jenis-jenis ikan itu halal bangkai. Yang dinamakan dengan bangkai apa jemaah? Yang mati tanpa disembelih. Ya, tanpa disembelih dengan syar'i. Jadi kita boleh memakan bangkai yang ada di lautan. Tapi ini tidak semuanya ternyata. Ada juga hewan-hewan yang di laut yang berbahaya. Kalau anjing laut masih boleh, Pak. Anjing laut masih boleh, kuda laut masih. Ada yang beracun seperti ikan buntal ya. Ikan buntal itu beracun. Nah, kita jika menemukan ikan buntal di laut, jangan coba-coba. Jangan coba-coba menggunakan dengan dalil ini. Al-hillu maitatuhu, hidupnya aja boleh. Kita juga harus tetap memandang sesuatu itu dengan ilmu ya. Maka tidak semua hewan laut itu aman dikonsumsi oleh kita ya. Ada suatu hal yang mana kita harus menghindari. Jadi jangan nekat mengkonsumsi apa-apa yang ada di lautan juga ya.
Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah. Nah, ini sudah disebutkan apa yang dimaksud dengan Al-Arba'ah ketika di muqaddimah buku ini. Imam 4. Apa yang dimaksud dengan Imam 4? Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Ibnu Majah. Itu yang dimaksud dengan Al-Arba'ah. Sudah dijelaskan sebelumnya. Dan Ibnu Syaibah wal lafdhu lahu, lafadnya ini lafad Ibnu Syaibah, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dan ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, kemudian juga disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan ini juga warawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, dan ini juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hadis ini ya ikhwah, dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis nisbul ilmi fit taharah. Jadi hadis ini sebagian ilmu taharah ada di dalam hadis ini. Hadisnya pendek namun mempunyai makna yang sangat dalam. Dan inilah yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Jadi hadis matannya pendek tetapi maknanya sangat sangat luas. Baik jemaah sekalian, karena di sini tadi babul miyah. Miyah itu jamak yang artinya banyak. Banyak jenisnya. Jadi air itu banyak jenisnya atau banyak pembagiannya. Ada ulama yang membagikan air itu 2 bagian. Ada juga 3 bagian. Ada juga sampai 4 bagian. Yang pertama, air tohur atau tohir mutahhir. Tohir mutahhir, air suci yang mensucikan. Itu ada banyak ya. Air suci dan itu bisa mensucikan. Contohnya air hujan. Kemudian air apa lagi? Air sungai, air sumur, air apa lagi? Mata air, kemudian air sama aja, air danau. Kemudian air es, air salju, air embun. Sekitar 7 ya. Ternyata air yang tohir dan mensucikan itu sekitar 7 sumber mata air. Di sini siapa yang sudah bersuci dengan 7 air ini? Mungkin air salju dan air es belum kali. Ya, alhamdulillah anak subah semuanya alhamdulillah ya. Ketika dulu di Madinah pernah air es ada. Anak coba untuk berwudu, penasaran ya. Ketika itu turun tiba-tiba kok berisik banget, duduk, ternyata air es. Dan alhamdulillah juga air salju dulu ketika di Jepang, alhamdulillah merasakan air salju. Sama-sama saja itu juga bisa mensuci dan bisa mensucikan. Sekarang gimana jamaah sekali? Air kelapa, apakah bisa mensucikan? Tidak mensucikan. Kenapa? Ya karena itu bukan termasuk air mutlak. Dan yang termasuk air mutlak ini kullu ma nazala minas sama wa naba'a minal ardi. Kullu ma nazala minas sama wa naba'a minal ardi. Itu yang dimaksud dengan air mutlak, air suci dan mensucikan. Sedangkan air kelapa itu bukan air mutlak ya, itu hanya suci saja. Ya. Hanya suci saja. Sudah masuk adzan? Bismillah, kita lanjutkan kembali jamaah sekalian. Kita lanjut ke pembagian air ya. Air yang barusan kita sebutkan yaitu air tohir mutahhir yang disebut dengan air mutlak. Selanjutnya ada air tohir mutahhir lakin makruh. Ada air itu suci
mensucikan, tetapi ini makruh. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Air apa itu? Ada yang tahu? Air musyammas. Air yang terkena cahaya matahari. Kenapa makruh? Karena air ini bisa menyebabkan penyakit, bisa berbahaya untuk kulit kita. Disebutkan dalam sebuah asar, innahu yurisul baros. Jadi air yang terkena matahari ini bisa menyebabkan kusta ternyata dalam kulit kita. Makanya makruh oleh sebagian mazhab. Dan makruhnya ini bukan karena sinar mataharinya, tetapi karena apanya? Karena tempat airnya itu. Maka jika air ditempatkan di suatu logam atau besi atau yang semisalnya, maka jika terkena matahari, senyawa yang ada di logamnya itu akan bercampur dengan air sehingga akan menimbulkan penyakit kusta atau bisa kanker. Dan itu bukan karena sinar mataharinya, tetapi karena media yang ada di airnya. Tetapi jika airnya disimpan mungkin di media yang bagus, di kendi atau yang semisalnya, yang aman dari sinar matahari, jika ada sinar matahari masuk, maka kendinya itu tidak ada dasar kimia yang akan mempengaruhi air tersebut. Maka itu aman-aman saja, boleh digunakan, tidak makruh. Makanya khilafiyah, ikhtilaf di sini hanya tergantung medianya saja. Air tohir, mutohir, tetapi makruh. Contohnya air musyammas. Air yang terkena sinar matahari. Dan itu tergantung media airnya, bukan karena mataharinya. Kemudian yang ketiga, pembagian air yang ketiga adalah tohir, ghairu mutohir. Air itu suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Air itu suci, tidak bisa mensucikan. Dan ini banyak. Misalnya air ini tohir. Tetapi jika dikasih kopi satu set, itu tidak mutohir, tidak bisa mensucikan. Dan itu berubah ya, sudah berubah, warnanya sudah berubah, baunya sudah berubah, rasanya pun rasa kopi, bukan rasa air lagi. Segitu ya baunya. Maka itu air tohir, ghair mutohir ya. Suci tetapi tidak mensucikan. Bagaimana jika air ini terkena lalat? Apakah masih tohir atau enggak? Masih tohir ya. Masih, dan uniknya ya ikhwah, jika lalat kena ke air, maka harus diapain? Dicelupkan. Nah itu ilmiah, Masya Allah ya. Rasulullah sudah tahu pada zaman dulu, padahal penelitian itu ada zaman sekarang. Jadi ketika lalat jatuh ke air, maka lalat itu respect, dia sayapnya hanya setengah saja yang ke air. Dan yang jatuh ke air itu yang sayapnya mengandung mikroba, yang mengandung bakteri. Satu sayapnya ini mengandung obatnya, mengandung antibakterinya. Jadi ketika kita mencelupkan si lalat itu ke air, maka yang sudah terkena bakteri ini, dia bisa ternetralisir oleh satu sayapnya yang tadi. Makanya lalat itu meskipun hidup di area kotor, di sampah, dia tidak sakit. Karena dia ada penawarnya di sayapnya satunya lagi. Itu hebatnya, Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Itu hebatnya sayap ya. Itu namanya lalat ya. Itu cuma lalat aja, luar biasa, Masya Allah. Dan lalat itu tidak najis ketika di sini ya. Kita bisa meminumnya kembali. Dicelupkan sampai kedua sayapnya, kemudian buang lalatnya. Jangan dimakan lalatnya juga ya. Tapi dibuang lalatnya. Baik. Yang keempat yaitu air najis ya. Air najis. Air yang terkena najis ya. Jika ini ya ikhwah,
ada misalnya kotoran cicak jatuh ke air ini, apakah air ini najis atau tidak? Tergantung, tergantung ya. Jika air ini berubah rasanya, ketika ada kotoran cicak, berubah rasanya jadi sepet. Nah, itu bisa jadi air najis. Atau berubah warnanya, warnanya asalnya bening jadi agak coklat, agak kekuningan. Nah, itu bisa najis. Atau berubah baunya. Kita sering itu, ini bau kotoran cicak. Nah, maka itu najis. Tetapi jika air ini tidak berubah imma baunya atau rasanya atau warnanya, maka air tersebut aman-aman saja. Dan ini nanti ada pembahasannya di hadis yang kedua ya, di Bi'rul Budo'ah. Yang mana Bi'rul Budo'ah ini adalah suatu sumur yang terletak di Madinah sekitar 1,5 kilometer dari Masjid Nabawi, yang mana sumur ini dulu pada zaman Nabi sering dilempari najis, sering dilempari juga, mohon maaf, bekas haid, dan sering dilempari bangkai. Tapi air ini juga dipakai wudhu oleh para sahabat. Kenapa demikian? Nanti insya Allah pembahasannya di bulan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Mungkin sekian yang bisa ana sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak salah dan kekeliruan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa naktafi ini kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.